saya Krisdayanti dari kelas B pagi semester 3, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer tentang penangkalan kesalahan dan help dokumentasi. Mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan dan memperbaiki terhadap kesalahan yang muncul. Hampir tidak ada sistem yang berjalan dengan sempurna, karena sebelum itu harus melewati berbagai rentanan kesalahan atau error. Kompet pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key, dikarenakan banyak yang menanyakan letak tombol any pada keyboard. Cara mengurangi kesalahan user, misalnya seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai, dan desain peralatan. Kesalahan persepsi. Yang pertama, gagal menangkap informasi. Yang kedua, gagal menangkap perhatian pengguna. Yang ketiga, contohnya tuh seperti 8/B, terus Z/2, terus I/1. Selanjutnya, kesalahan konektif. Itu kemampuan yang kurang dalam memahami hal tersebut. Sebagai contoh, argumen yang tidak konsisten pada sintak kompet logit, kesalahan motorik atau gerak. Yang pertama, lemahnya koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, tekanan kecepatan. Yang contohnya tuh seperti klik mouse, single atau double, mengklik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Konsisten pada sistem yang ada di antara jenis online dan jenis tercetak, juga konsisten dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginan. Yang selanjutnya, ontrusiveness seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaan atau terpengaruh dalam aplikasi user. Untuk menghindari ini, digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Yang selanjutnya, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang dialami secara sistematis, mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Yang selanjutnya, seorang user juga berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya secepat mungkin dengan efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu juga mungkin dapat menyenangkan, atraktif, dan menantang. Selanjutnya adalah desainer. Tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guideless menjamin bahwa karyanya pasti dan bagus. Evaluasi juga dibutuhkan untuk memeriksa apakah ada user yang dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau interview. Berbeda dengan
usability testing. Evaluasi ini dilakukan untuk lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk yang pertama, membantu mengidentifikasikan kesempatan sebuah teknologi baru. Yang kedua, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desainer. Yang ketiga, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi. Yang keempat adalah evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan, yang pertama adalah interview, terus observasi atau pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer, terus participatory user dilibatkan dalam pembuatan desain. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Ukuran 4 itu yang pertama sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga bagus, yang keempat sangat bagus. Kalau ukuran kelima itu sangat bagus yang pertama, yang kedua buruk, yang ketiga netral, keempat bagus, kelima sangat bagus. Yang ketujuh yang pertama sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga agak buruk, yang keempat netral, yang kelima agak bagus, yang keenam bagus, yang ketujuh sangat bagus. Penelitian umumnya menggunakan skala 5. Skala 5 itu 1 sangat buruk, yang kedua buruk, yang ketiga netral, yang keempat bagus, dan kelima sangat bagus. Yang selanjutnya website. Website atau situs web merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang selanjutnya adalah web page atau halaman web, merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan di dalam berbentuk file. Yang selanjutnya homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dan suatu organisasi ataupun pribadi. Hal-hal yang harus diperhatikan agar website bisa dilihat oleh semua orang. Yang pertama, menggunakan top level domain seperti .com, .net, atau .org. Yang kedua, usahakan saat memilih tempat hosting web, ambil lokasi server sesuai dengan siapa target user website tersebut. Yang ketiga, layanan atau support jika ada permasalahan teknis. Dari seberapa cepat pengusaha hosting tersebut dapat membantu penyelesaian masalah yang kita alami. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam memelihara website. Yang pertama, harus mempunyai komitmen untuk mengisi konten pada situs. Yang kedua, harus memperbaiki kekurangan-kekurangan pada situs yang dilaporkan oleh pengunjung situs. Yang ketiga, daftarkan secara search engine seperti Google atau Yahoo. Yang selanjutnya, selalu memantau perkembangan situs melalui statis yang disediakan oleh jasa hosting. Yang terakhir adalah mempelajari perilaku pengunjung situs Anda dari statis dan juga bisa memantau apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.